hari raya ketupat atau kupatan itu sebenarnya bagaimana? Ini menarik, ternyata hari raya ketupat atau kupatan itu dibahas di TJA, Tanya Jawab Agama kita yang berisi fatwa tarjih juz 3 atau volume 3 halaman 140. Dan sebenarnya istilah hari raya kupatan itu bagaimana? Ya kalau kita melihat hari raya kupatan itu kan dilakukan setelah Id 7 hari setelah Id kan itu. Ya sebenarnya kenapa kok 7 hari? Karena kalau kita lihat hari raya Id itu kan tanggal 1 Syawal. 1 Syawal itu tentu kita tidak boleh menjalankan puasa gitu. Karena puasa Syawal itu baru kita boleh jalankan tanggal 2 Syawal. Karena hari raya Syawal itu 6 hari, karena puasa Syawal itu 6 hari, maka di hari yang ketujuh baru kita merayakan hari raya kupatan atau ketupat. Ya pada dasarnya ada kesunaan, yaitu kita menjalankan puasa sebanyak 6 hari, situ ayam bulan Syawal, yaitu dimulai dari tanggal 2 sampai 7 secara berurutan kan itu. Ini tidak harus, ini kan maksudnya saya bicara tentang ketupatan, meskipun nanti puasa Syawal itu boleh dilakukan berurut-urutan, boleh juga tidak sesuai dengan kemampuan kita, mana yang lebih mudah kan itu. Nah, kalau kita lihat ada hadisnya, yaitu man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal fadzalika siyamud dahri. Maka kata Rasulullah, siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti 6 hari daripada bulan Syawal, fadzalika siyamud dahri, maka orang itu seakan-akan puasa 1 tahun. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan apa? Al hasanatu bi asyri amsalihha. Kebaikan itu nilainya dilipat gandakan 10 kali. Nah, kalau puasa Ramadan ini 30 hari, 30 kali 10 ya kira-kira kan 300. Nah, 300 hari itu kira-kira 10 bulan. Kemudian kalau Syawal 6 hari, 6 kali 8 ya kira-kira kan nanti sekitar 2 bulan itu. Nah, sehingga tadi 10 tambah 2 bulan, nanti jumlahnya 1 tahun karena 12 bulan. Nah, sehingga Nabi mengatakan fadzalika siyamu ad-dahri. Jadi orang yang berpuasa Ramadan kemudian digenapkan dengan 6 hari daripada bulan Syawal, fadzalika siyamu ad-dahri. Nah, kemudian di dalam tradisi Jawa itu ada tradisi yang mana umumnya di Indonesia itu hari raya Id itu digunakan sebagai momen untuk saling meminta maaf. Maka orang Jawa itu menciptakan sebuah budaya, yaitu makanan nasi yang praktis dan awet serta mudah disimpan atau disajikan, yang sering disebut dengan nasi ketupat dengan sayuran yang khas itu, yaitu sayur santan. Yang ternyata ketupat ini kemudian juga sayur santan itu memiliki makna filosofi yang karena kita ketika hari raya itu kan merupakan momen bagaimana kita memaafkan kan itu. Dan sehingga kenapa kok nasi ketupat dan sayur santan, ya ternyata itu sebagai ungkapan ketika kita meminta maaf, berarti kan kita mengakui segala kesalahan. Nah, sehingga ungkapan kita kan sedaya kalepatan nyuwun pangampunten. Maksudnya apa? Sedaya kelepatan, segala kesalahan. Kata kelepatan itu kan kesalahan. Ini disimbolkan oleh orang Jawa sebagai ketupat. Kalepatan sehingga disimbolkan dengan nasi ketupat itu. Kemudian ada pangapunten, yaitu nyuwun pangapunten, yaitu nyuwun nyuwun maaf. Nah, ini disimbolkan dengan sayuran santan tadi, karena ketupat itu ada sayuran yang khas, yaitu sayuran santan. Ini tradisi Jawa
Ya sebenarnya hari raya ketupat itu, hari raya kupatan lah gitu, yang kita rayakan 7 hari pasca Id itu ya sebenarnya tidak ada dasarnya. Tetapi apakah boleh kalau dianggap sekedar budaya, kita tidak beranggapan bahwasanya ini bagian dari syariat, ya sekedar apa bikin nasi ketupat kemudian dengan apa dengan sayur santan semacam itu ya boleh-boleh saja kan itu. Demikian juga tradisi maafan, kemudian tradisi apa? Lebaran di Indonesia ini sangat unik karena ketika di negara-negara yang lain, misalnya di Timur Tengah, misalnya saya di Mesir juga nggak ada orang sampai merayakan hari raya sampai berapa 1 minggu kan itu nggak ada, nggak ditemukan. Tetapi apakah ini dilarang? Yang jelas dalam agama tidak ada nas yang melarang dan tidak ada nas yang memerintah. Sehingga kalau kita laksanakan, kemudian tujuannya karena aspek maslahah, kita bisa ketemu dengan keluarga yang jauh, kemudian teman yang dekat bisa ketemu, dan bahkan tadi mengutarakan segala kesalahan yang pernah kita lakukan kepada orang yang mungkin kita pernah menyakiti atau mendolimi. Maka hal-hal itu ya boleh-boleh saja, meskipun kalau kita lihat dalilnya secara khusus ya tidak ada gitu. Tetapi karena untuk mencapai maslahah, sedang dalam masalah ini tidak ada nas yang melarang atau memerintahkan, ya kalau dilaksanakan boleh-boleh saja. Ya misalnya kupatan tadi, kalau kupatan sekedar membuat kupatan tapi tidak dimaknai dengan tertentu, bahwasanya misalnya kupatan ini bagian dari agama, atau kalau orang yang kupatan nanti puasanya nanti apa puasa Ramadannya sempurna, kalau tidak kupatan berarti tidak, lah itu berarti nggak boleh. Tetapi sebenarnya tadi, kenapa kok kupatan? Dan itu dirayakan 7 hari pasca apa? Pasca Id. Ya karena tadi setelah kita menjalankan puasa, maka tanggal 1 Syawal kan kita tidak boleh puasa. Sedang setelah itu tanggal 2 sampai tambah 6 kan berarti 7, ini kan kita menjalankan apa? Puasa Syawal 6 hari. Karena mayoritas umat Islam di Indonesia itu mazhabnya Syafi'i, karena dalam mazhab Syafi'i itu puasa Syawal itu di afdolnya dilakukan tadi pasca Id kemudian secara berurutan. Ini kalau mazhab Syafi'i loh. Tapi kalau dalam pandangan tarjih sebagaimana yang kita pahami dalam Muhammadiyah, ya puasa Syawal itu boleh dilakukan secara bersambung dan juga berpisah-pisah sesuai dengan kemampuan kita dan tidak ada keutamaan apakah menyambung atau memisahkan. Ya, maksudnya kita tadi bicara pada tradisi tadi. Ini karena tradisi yang memang dikembangkan dari konsep di dalam mazhab Syafi'i gitu. Ya, demikian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Untuk selanjutnya kita buka tanya